Perkenalkan, saya Wahyu Nurul Iman, biasa dipanggil Wahyu, atau nama artis saya Wahyu Numan. Saya dari Cilacap, saya tinggal tepatnya di Cimanggu. Rumah saya di pegunungan, jadi dikelilingi oleh hutan, yang mana itu kadang menjadi inspirasi saya membuat karya animasi. Saya mulai tertarik dengan animasi atau dengan seni itu sejak kecil, karena saya suka menonton film animasi. Waktu itu saya suka nonton SpongeBob, terus Dragon Ball, Naruto, terus Doraemon, dan juga Avatar. Nah, dari situ saya mulai suka menggambar, terus mulai bercita-cita untuk membuat animasi saya sendiri. Untuk karya terbaru saya, judulnya Starseed, itu karya yang saya produksi di Studio Kalahan waktu itu ketika ada program pameran dan residensi. Saya sama rekan saya namanya Gias, sepakat bahwa kita mau menggunakan media krayon. Nah, media krayon sendiri sangat berarti bagi saya karena ketika waktu saya SD, krayon sama pensil warna itu biasanya dimiliki oleh orang-orang kaya ya. Ketika sudah besar, krayon ini menjadi media yang menurut saya menarik karena saya sudah bisa beli sendiri gitu. Sebelum menggambar, biasanya kita juga bikin storyboard dulu. Kira-kira ini adegannya mau seperti apa, terus aset yang dibutuhkan seperti apa. Nah, terus gambar manual, olah di komputer, dianimasikan, lalu di compositing, baru kita mulai ngasih musik dan dubbingnya. Itu proses yang biasanya saya lakukan untuk membuat karya animasi. Nah, biasanya untuk membuat karya yang kecil-kecil seperti video eksperimental, itu biasanya saya langsung membuat storyboard atau saya langsung membuat komposisi di komputer. Saya juga mulai mengenali tubuh saya bahwa saya itu lebih fokus ketika pagi hari. Jadi saya mulai mengerjakan karya seni itu atau kerjaan yang butuh kreatif itu ketika pagi. Biasanya saya journaling dulu. Jadi saya biasanya mencatat apa yang hari sebelumnya itu terjadi, terus apa keresahan saya dan apa yang mau saya kerjakan. Nah, setelah itu baru saya mulai mengerjakan apa-apa yang butuh kerja keras, maksudnya kerja kreatif. Kalau malam biasanya saya isi dengan kerja-kerja yang nggak butuh mikir banget, seperti pengarsipan file, terus sketching, ringan-ringan, terus nonton film juga biasanya saya lakukan ketika malam sebelum tidur. Itu juga menjadi kebiasaan saya untuk mencari inspirasi ya. Jadi karya saya juga nggak sepenuhnya terinspirasi dari lingkungan saya sendiri atau lingkungan seni di Yogyakarta atau di Indonesia. Jadi saya juga melihat karya-karya animasi dari luar. Jadi biasanya saya masuk ke website festival, terus kemudian saya cari nama-nama pemenang atau nama-nama winnernya, terus kemudian saya cari filmnya seperti apa. Nah, sebenarnya ada alasan kenapa saya mempunyai kebiasaan seperti itu, karena untuk seorang seniman itu penting mengenali tubuhnya sendiri. Jadi kita tahu kita itu optimalnya jam berapa gitu. Saya sebut tuh jam pintar sama jam bodoh. Jadi kita harus kenal nih jam pintarnya gitu jam berapa, jam bodohnya itu kita jam berapa. Teman saya itu datang ke studio saya dan melihat karya-karya saya. Nah, saya tunjukin semua karya yang saya pernah buat dan dia bilang, wah, wahyu banget nih animasinya gitu. Dari situ saya mikir, oh iya kalau saya lihat lagi, ternyata animasi-animasi yang telah saya kerjakan itu menggunakan ya efek yang sama gitu, terus komposisi yang kurang lebih eksperimental gitu, dan banyak juga yang bilang animasinya tuh kayak teduh gitu, dalam artian banyak gerakan yang sangat dinamik. Mungkin karena saya terinspirasi dari wayang juga. Kalau wayang itu kan dia gerak ke kiri, ke kanan, sama menjauh, sama mendekat. Dari karya animasi saya itu
ya dia gerakannya pasti ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, terus menjauh dan mendekat, terus ya dari variasi itu. Nah, sehingga itu menjadikan identitas berkarya saya. Namun tidak menutup kemungkinan saya juga biasanya pingin lepas dari identitas itu. Jadi saya terus mengeksplorasi kira-kira bentuk animasi apa saja yang bisa saya kerjakan gitu. Saya terbiasa kolaborasi dengan seniman lain seperti Heri Dono contohnya, terus Hamil Indratma, terus kemudian Siti Adiati, sama Entang Wiharso, Faisal Kamandobat, dan juga banyak seniman muda lainnya. Nah, sangat berbeda ketika saya bekerja sama dengan mereka dibandingkan saya mengerjakan karya saya sendiri. Setiap seniman ini, mereka mempunyai karakter-karakternya sendiri. Kita ketahui bahwa seniman tuh kadang punya dunia sendiri dan punya cara kerja mereka sendiri. Nah, itu sebenarnya yang menarik karena itu yang membedakan saya bekerja dengan seniman ini, seniman A, seniman B, seniman C. Dan itu menjadi proses yang sangat berarti buat saya bisa bekerja sama dengan seniman-seniman lain. Nah, karena saya juga bisa mencontoh cara kerja mereka atau bisa saya memix cara kerja mereka menjadi cara kerja saya sendiri gitu. Nah, saya sangat terbuka banget untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan seniman lainnya juga untuk melahirkan karya animasi dari seniman itu sendiri. Mungkin mereka sudah punya angan-angan ya, kayaknya menarik nih kalau dianimasikan gitu, kayaknya menarik nih kalau divisualisasikan dengan cara yang berbeda gitu. Jadi sangat senang sekali jika bisa berkolaborasi dengan seniman lain untuk melahirkan karya animasi khususnya.